Poco F7 Pro. Jadi ini adalah HP penerus dari seri sebelumnya itu di Poco F6 yang sekarang yang ada di tangan gue nih. Dan biasanya Poco seri F series ini selalu jadi. Bisa dibilang anggapannya flagship killer ya, tapi sebenarnya dia ada seri yang lebih atas lagi yaitu di F7 Ultra yang pakai Snapdragon 8 Gen Elite ya gitu. Itu bener gak ya? Tapi yang gue pakai sekarang di tangan gue ini adalah Snapdragon 8 Gen 3 yang sebenarnya ini masih kencang banget ya. Jadi ini termasuk prosesor flagship lah ya. Dan bisa dilihat nih di tangan gue untuk HP-nya sih cakep banget ya. Dan gue udah pakai ini selama 1 bulan. Dan pengalaman gue cukup mantap sih pakai ini. Dan ya kita akan bahas detailnya untuk spesifikasi dan lain-lain di videonya setelah ini. Dan ya gue Kelvin dari Teknogeek dan ini adalah review dari Poco F7 Pro. Untuk layarnya dia udah pakai AMOLED dengan ukuran 6,67 inch dengan screen to body-nya di sekitar 89,3% nih. Resolusinya juga udah tinggi nih di QHD+ 1440 x 3200 pixel. Dan rasio aspeknya di 20:9. Jadi dia punya kerapatan pixel hampir sekitar 526 ppi nih yang udah tajam banget nih. Refresh rate-nya juga nggak kalah, udah pasti udah 120 Hz. Dan dia punya kecerahannya bisa sampai 1800 nit di high brightness mode-nya. Tapi kalau untuk di luar ruangan, puncak kecerahannya bisa sampai 3200 nit sih. Jadi kalau kalian pakai di luar ruangan udah terang banget. Dan dia punya teknologi tambahan juga kayak Dolby Vision sama juga HDR10+. Selain itu juga dia punya perlindungan Corning Gorilla Glass 7i nih. Jadi layarnya udah pasti aman dari goresan. Dan karena layarnya juga udah AMOLED, dia udah punya in-display fingerprint nih yang kalau gua tes nih responsnya udah cepet ya. Jadi ini enak banget. Dan dengan spesifikasi layar seperti ini yang pasti udah enak banget buat kalian nonton, scrolling medsos ataupun main game karena udah banyak dukungan seperti HDR10+ dan juga refresh rate yang udah tinggi banget. Untuk prosesornya nggak perlu gue bahas panjang lebar karena ini mantan flagship tahun lalu ya, Snapdragon 8 Gen 3 yang udah pakai fabrikasi 4 nanometer dan octa-core dan ya GPU juga Adreno 750 yang bisa ngehasilin Antutunya hampir 2 juta nih di 1.923 ribuan. Yang nggak perlu ditanya kalau performanya di tahun ini masih kencang walaupun dia mantan flagship nih. Nah kalau untuk RAM sendiri dia udah pakai LPDDR5X sebesar 12 GB ya, yang by default juga dia pakai memory extension sebesar 6 GB nih. Tapi kalau kalian masih merasa kurang, dia bisa tambahin lagi sampai 12 GB, jadi total bisa sampai 24 GB nih. Lalu untuk internal storage-nya dia 512 GB udah UFS 4.1 ya, yang jadinya transfer apapun pasti udah kenceng nih. Tapi sayang sekali dia nggak punya slot kartu memori ya, tapi sebenarnya dengan 512 GB harusnya udah nggak mungkin kurang lah ya, ini udah lebih dari cukup. Nah sekarang untuk desainnya, pertama di dimensinya dari panjangnya di 160,3 mm, lebarnya 75 mm, ketebalannya cuma 8,1 mm nih, jadi termasuk tipis. Untuk beratnya juga enteng nih di 206 gram, tapi kalau gue timbang dia di 207 gram lah ya, beda tipis lah ya. Tapi kalau pakai casing dia di 228 gram, jadi udah termasuk enteng nih kalau pakai casing juga. Dan rasio layar ke badinya di 89,3 yang bikin dia punya bezelnya tipis nih. Dan untuk materialnya di bagian depan udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, bagian belakangnya juga udah pakai kaca, frame-nya udah pakai aluminium nih yang bikin dia jadi lumayan premium ya. Dan dia juga punya ketahanan IP68 nih yang bisa dibawa ke air sampai 2,5 meter 30 menit nih. Yang jujur secara desain gue sebenarnya lumayan suka, tapi yang paling gue nggak suka cuma kameranya aja yang bentuknya bulat yang begini nih. Tapi selain itu ini sebenarnya untuk HP Poco desainnya lumayan bagus sih. Dan selain itu untuk warna dia ada 3 nih, ada hitam, biru, dan juga silver nih. Yang gue pakai sekarang warna biru yang menurut gue warna biru paling oke sih dibanding yang lain. Tapi biasanya di Poco juga ada warna kuning kan ya, tapi entah kenapa di seri ini dia nggak sediain warna kuning. Kecuali di Ultra ya, kalau di Ultra dia sediain warna kuning tuh yang jadi ciri khasnya Poco. Nah untuk konektivitas dia pastinya udah bisa 5G dan dia juga udah dual nano SIM ya, tapi sayangnya dia nggak bisa eSIM nih. Dan untuk wifi-nya juga udah bisa Wi-Fi 7 nih, jadi kalian udah bisa pakai koneksi yang lebih kencang nih. Dan selain itu dia Bluetooth-nya udah 5,4 dan dia juga udah dukung banyak kodek audio ya, yang gue taruh listnya aja karena gue nggak terlalu mengerti. Dan selain itu juga udah ada NFC dan juga ada port infrared yang pasti bisa buat kontrol barang sekitar kayak AC. Dan untuk kayak GPS dan lain-lain juga udah lengkap nih buat navigasi. Gua taruh listnya aja di samping. Dan selain itu sayang sekali ya biasa lah ya nggak punya jack audio, ini udah kayak udah normal banget.
dan ya cuma ada USB Type C di sini buat konekin, kayak misalkan kalian mau pakai dongle masih bisa ya. Nah, untuk kapasitas baterainya dia di 6000 mAh, udah pakai lithium polymer dan udah punya pengisian dayanya 90 watt nih, jadi kencang banget. Gue sendiri juga udah tes kalau buat ngecas sampai penuh itu cuma perlu waktu ya kurang lebih 40 menit lah ya. Ya ini lumayan mantep sih. Dan kalau untuk tes baterainya gue udah coba untuk kayak playback YouTube di 30 menit dia cuma kurang 2% nih. Ini awet banget nih. Dan kalau untuk main HSR di 30 menit dia berkurangnya cuma 11%. Jadi ini udah pasti bisa nemenin kalian seharian ya. Dan selama gue pakai handphone ini juga gue hampir seharian gak pernah ngecas sih. Jadi selama kalian gak main game berat banget ini bisa kalian bawa tanpa charger. Nah, untuk bagian kameranya, untuk kamera belakang dia cuma dual kamera nih walaupun kelihatan ada 3 ya. Jadi kamera utamanya di 50 megapiksel dengan focal lengthnya di 1,6 dan ada OIS ya. Jadi ini udah stabil nih. Dan satu lagi di 8 megapiksel buat ultra wide-nya. Untuk sensor utamanya dia di 1/1:55 dengan dual pixel PDAF ya. Dan banyak fitur juga kayak sensor spektor warna, ada LED flash, SDR, ada panorama juga ya. Dan untuk videonya dia bisa hingga 8K 24 fps nih. Dan kalau slow motionnya itu bisa sampai 720 1920 fps. Nah, untuk bagian kamera depannya dia 20 megapiksel tapi juga udah bisa HDR ya. 20 megapikselnya juga udah wide nih. Dan untuk videonya dia bisa 1080 sampai 60 fps ya. Udah ada gyro EIS ya. Jadi ini ya dia udah lumayan stabil ya walaupun masih pakai EIS. Dan so far untuk hasil kameranya gue cukup suka sih. Ini cukup detail, tapi mungkin yang agak aneh itu lebih ke warnanya ya, karena warnanya jadi kontras banget nih, jadi warnanya lebih pop. Tapi buat kalian yang suka foto dan mau langsung posting, ini jadinya udah siap tinggal posting nih. Ini contoh perekaman di 1080 60 fps ya. Langitnya masih lumayan cerah sih ini. Ya bisa dilihat lah ya. Ini kalau lari kayak nggak terlalu goyang sih ini. Dan dia bisa ngerekam sampai 8K 24 fps ya. Tapi ntar aku bakal coba sampai 4K dulu di sini. Oke, ini kalau pakai 4K 60 fps jujur ini masih bagus sih, bagus banget ya, kira-kira kayak gini lah. Dan ini 8K 24 fps menurut gue ini kayak bakal jarang banget dipakai kalau kalian buat ngerekam film atau apa, karena lumayan patah-patah ya kayak gini sekilasnya. Oke, paling gue nggak coba banyak kali ini, bakal jarang kepake juga sih. Dan ini perekaman kamera depannya di 1080 60 fps ya, kira-kira kayak gini. Kayak awannya nggak terlalu kelihatan ya, ini nanti gue cek deh. Ini kira-kira kayak gini sih. Ya, ini 1080 60 fps. Oke, ini contoh perekaman kalau di malam hari ya, 1080 60 fps.
kira-kira kayak gini. Masih lumayan jelas sih sebenarnya. Ini bisa ganti ke lensa kali 2 ya. Gini. Dan ini kalau 4K 60 di malam hari ya, kayak gini juga. Kayak 4K-nya ya gimana menurut kalian? Mungkin kalau yang agak gelap masih kurang sih ya, agak jelek emang. Tapi kalau di tempat yang agak terang dia lumayan kok. Dan ini contoh perekaman di malam hari ya, kalau pakai kamera depan. Ya kira-kira kayak gini. Udah ngalih. Ya, untuk speakernya dia udah stereo ya, yang udah dukung high-res 24 bit 192 kHz dan udah juga high-res wireless audio ya. Selain itu juga dia punya teknologi Snapdragon Sound dan juga Dolby Vision. Jadi yang udah pasti kalau untuk gaming, konsumsi media yang harusnya udah cukup banget ya. Dan ya kalian bisa coba dengar contoh speakernya ya. Slams through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, sekarang bagian untuk gamingnya yang pasti banyak tunggu karena orang pasti beli Poco untuk main game ya. Untuk gamingnya ini dilengkapi dengan liquid cool teknologi 4.0 ya, yang bikin dia bisa nurunin SoC sampai 3% dan juga dia udah ada channel terpisah untuk SoC dan kameranya. Terus juga ada juga AI pintarnya sendiri, ada gaming boostnya ya dari Xiaomi sendiri, dan ada juga teknologi white boost optimization ya, dia bisa bikin frame rate-nya tetap lebih stabil ya. Oke, yang pertama ada Withering Wave. Di sini gue pakai balance tapi FPS-nya di 60 sama resolusinya gue ganti high ya. Selama main sih ini lancar sih, paling 60 tapi ada kadang drop lah ya kalau lagi banyak efek. Tapi selama main kerasa smooth sih ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya ada Mobile Legend. Di sini gue pakai settingan high dan ultra ya frame rate-nya. Dan lancar sih, nggak berasa nge-lag ya.
Lalu next ada Genshin Impact. Di sini gue mainnya di settingan high ya, yang udah defaultnya, dan gue ganti ke 60 fps aja. Dan selama main sih smooth banget sih menurut gue. Lalu ada HSR, di sini gue pakai settingan high juga ya, defaultnya karena udah ke setting itu. Dan lancar sih. Sama lah ya. Apa yang kalian harapkan dari Snapdragon 8 Gen 3 yang harusnya masih kencang. Dan nanti di bagian terakhir gue akan kasih lihat suhunya ya setelah gue main HSR setelah 30 menit. Lalu selanjutnya ada Zenless Zone Zero. Di sini by default dia udah high ya, jadi dan udah 60 fps juga. Selama main pengalamannya enak juga sih, lancar, nggak ada masalah banget. Selanjutnya ada GTA San Andreas yang pasti resolution mentok aman ya. Bisa dilihat nih.
Lalu ada Minecraft yang udah pasti lancar ya. Di sini rendering blocknya juga cepet banget sih kalau gue lihat, dan smooth main 60 fps di mata gue juga nggak ada merasa lag ya. Dan yang terakhir ada Nike. Di sini gue pakai settingan yang semuanya gue nyalain ya. Tapi anehnya di Nike ini kadang FPS-nya kayak ngelok ke 30 sih. Nggak tahu ini bug software atau apa ya. Tapi ada momen juga dia stable di 60. Oke, jadi ini meleser udah hampir 30 menit ya. Udah 30 menit lebih dikit. Dan tadi pakai casingnya, ini baru gue lepas. Nah, kalau untuk suhunya kita cek. Suhu layarnya sekitar 38. Angetnya masih normal sih. 37 36 lah. Lalu kalau di bagian belakang di bagian modul kameranya dia 3736. Oke, untuk OS-nya sendiri dia udah pakai Android 15 di HyperOS 2 ya, yang di sini udah banyak integrate AI sih, kayak udah connect ke Gemini, dan kita udah bisa pakai kayak Circle to Search, Image Eraser ataupun Expand dan fitur AI yang lainnya ya. Jadi di sini pengalaman HyperOS-nya udah mantep sih menurut gua. Oke, untuk paket penjualan dan harganya di Indonesia ini cuma ada yang RAM 12 dan storage-nya 512 di harga 7.499.000 nih. Yang tentunya kalau kalian cari di marketplace karena bisa diskon juga ya. Dan untuk di dalam boxnya ini ada unitnya, udah dapat charger dan kabel Type-C, ada SIM ejector, udah dapat casing juga ya, tapi warna hitam nih kalau di gua dapetnya. Dan ada buku panduan kartu garansi dan juga udah dapat anti gores yang udah kepasang. Jadi kalian udah dapat paket komplit nih di sini. Oke, jadi itu dia semua pembahasan detailnya tentang Poco F7 Pro. Kalau menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut gue sih ini mantap ya. Jadi untuk kameranya bagus, performanya juga masih kencang, dan desainnya juga lumayan cakep lah ya. Maksudnya udah lumayan premium dengan dia udah bentuknya kaca begini. Tapi mungkin salah satu komentar gue cuman kameranya aja yang bentuknya kurang bagus ya kalau menurut gue. Tapi selain dari itu gue suka banget sih dengan HP ini. Apalagi dengan kalau kalian punya tablet Xiaomi, kalian bisa connect-in dengan gampang ya. Kayak contohnya di sini ada Xiaomi Pad 7 yang gue lagi baru datang ini kayaknya sekitar 1-2 hari, dan gue lagi coba-coba tes sih. Tapi ini kalau dikombinasiin enak banget sih sebenarnya. Dan mungkin kalian kalau ada yang punya pertanyaan tentang HyperOS ataupun nanti kalau kita konekin ke Xiaomi Pad 7, bisa tinggalin komentar di bawah dan nanti gue bisa bahas di video selanjutnya pas video reviewnya Xiaomi Pad 7 ini udah up ya. Jadi itu dia kesimpulan dari gue. Menurut gue ini boleh digasih, tapi apakah ini akan worth it kalau kalian punya Poco F6 untuk upgrade ke F7 Pro? Kalau kalian penasaran, boleh tinggalin komentar di bawah. Nanti gue mungkin akan bikin video terpisah ya buat versusin antara Poco F6 dan F7 Pro ini ya. Jadi sekian video dari review Poco F7 Pro. Gue Kelvin dari Teknogeek. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, komen, dan juga subscribe ya. Bye!